pihak TPUA, tim pembela ulama dan aktivis melaporkan terkait ijazah Pak Joko Widodo. Dituding atau ada diduga dibuat di Pasar Pramuka. Menanggapinya gimana sebagai praktisi? Ya, ini kan kalau lihat masalah ijazah Pak Jokowi ya, tentunya bukan kali pertama nih ya, orang melaporkan, menghujat, bahkan memberikan statement, ya artinya bola liar ini artinya gini, kalau segala sesuatu yang dituduhkan, ya, disangkakan, bahkan diduga, itu kan harus berdasarkan fakta yang benar-benar kuat. Nah, fakta kuat ini merujuk kepada pembuktian. Jadi kita jangan bicara katanya, tapi ternyata nggak ada faktanya. Jadi harus benar-benar kalau bilang memang ini dugaan adanya pemalsuan di mana, ya. Nah, kapan? Ya, siapa aja yang melihat itu? Siapa aja yang melakukan? Maka memang harus benar-benar faktual, jangan kayak bola liar yang artinya melaporkan dugaan ini, dugaan itu, ternyata memang nanti hasilnya juga tidak bisa dibuktikan. Ini yang menjadi pokok penting, karena sekarang ini melihat semakin melebar, semakin meluas hal-hal seperti ini, tentunya yang kali ini juga harus juga mengambil sikap tentunya Pak Jokowi, sehingga hal-hal tersebut perlu ditindak tegas, ya. Barang siapa yang mendalilkan, dia juga harus bisa memfaktakan, ya. Karena jangan sampai, ya, pernyataan bahkan bergulirnya dugaan-dugaan, bahkan statement-statement ini menjadi hal yang menyesatkan bagi orang-orang yang memberikan statement atau dugaan-dugaan yang harus didasari dengan landasan bukti yang kuat. Seperti itu. Bang, tapi gimana Bang cara membuktikan kebenarannya bahwa ini ijazah Jokowi mantan presiden kita asli loh, gitu gimana sih Bang? Karena kan ini simpang siur Bang. Jadi gini, yang dinamakan asli atau tidaknya, ini yang bisa membuktikan adalah adanya alat pembanding. Karena nanti begitu diuji, begitu dilihat, semua dasar-dasar yang mau dibuktikan, itu ada pembandingnya. Jadi kalau mau dibilang palsu, siapa memalsukan, apa yang dipalsukan, dan dibandingkan dengan yang asli. Ya kan? Ini kan juga harus jelas. Karena jangan sampai ini melebar kemana-mana. Kan prediksi, dugaan, sangkaan, dan lain-lain, itu harus benar-benar bisa mendalilkan. Jangan cuma pokoknya saja yang dipastikan bahwa ini palsu, ya kan? Jangan juga bergulir hal-hal yang menyesatkan. Ini kan menyesatkan, ya. Karena ini bukan kali pertama. Dari beberapa tahun yang lalu juga sudah seperti ini hal-hal tersebut. Karena kita harus benar-benar faktain siapa yang membuat, barang mana yang dipalsukan, buat putusan bahwa ini memang sudah ada jelas bahwa ini memang sudah palsu. Jadi nggak ada lagi nih yang dinamakan prediksi atau dugaan. Yang dipalsukan yang bisa mengecek siapa? Ya laboratorium forensik Mabes Polri. Apa bahannya? Ada tanda tangan, ada stempel, ada kertas, bahkan juga ada pembandingnya. Nah ini kan juga jelas. Kalau memang diduga, dipalsukan di Pramuka misalnya, atau di mana letaknya, itu juga harus ada saksinya. Alat buktinya juga harus jelas. Siapa aja yang melihat kejadian itu. Jangan semua bergulir bola panas ini sehingga kemana-mana. Ini yang kita mau adalah benar-benar fokus kepada objek laporan, objek dugaan laporan. Apa poinnya? Jangan sampai ini tidak fokus. Artinya tidak fokus, ini harus benar-benar kuat. Kalau memang mau melaporkan aduannya, itu harus jelas.
Tapi kalau seandainya bang, jika itu terbukti bahwa memang ijazah palsu, itu ada sanksi-sanksi hukumnya nggak bang? Kalau secara hukum mungkin gimana sih bang? Segala sesuatu tuduhan, bahkan juga sangkaannya sudah disampaikan, ya apalagi ini masuk ke ranah pihak berwajib atau pihak kepolisian, itu punya konsekuensi hukum. Apa konsekuensi hukumnya? Itu adalah fitnah. Ya pasal 242 itu jelas di situ, memberi keterangan, ya, memberi keterangan yang tidak sesungguhnya. Nah, apalagi disebarkan di media sosial, itu masuk undang-undang ITE. Artinya para pelapor yang melaporin ijazah palsu ini, kalau Jokowi bisa buktikan bahwa ijazahnya asli, Jokowi bisa menuntut balik gitu ya bang, atau gimana sih bang? Itu udah pasti, karena Pak Jokowi sendiri sampai saat ini masih melihat dan menunggu. Kalau memang sudah meresahkan, tentunya akan mengambil sikap yang tegas dan pasti. Ini memberikan satu efek jerah kalau memang sudah sangat memberikan kehebohan yang luar biasa. Kami sedikit Mas, ini kan menyinggung nama Wakil Menteri Wamendes BNPT ya Pak Iman Raharjo. Kabarnya kan dia kan sahabat juga dari Pak Jokowi. Nah, dia disebut terlibat di dalam pembuatan Jokowi di pasar pramuka. Nah, mungkin nggak sih Mas, seorang Jokowi ini membuat ijazah itu di pasar pramuka, gimana tuh? Ya itu tadi kan saya bilang, dia melibatkan seseorang itu harus berdasarkan kekuatan bukti yang cukup kuat. Jangan katanya ya, jangan sampai nanti begitu pembuktian terbalik, artinya kan dibikin sebab akibat pembuktian terbalik, itu ternyata memang tidak ada hubungan, bahkan tidak ada keterlibatan, apalagi memalsukan. Nah ini bahaya. Nah ini harus dibuktikan juga, jangan sampai semua ini dicucukologi, semua ilmunya cocokologi, cocok-cocokin sampai tanpa alat bukti cukup. Ilmu cocokologi itu nggak ada. Cocokologi itu ibaratnya ilmu yang mencocok-cocokkan, tetapi tidak ada landasan hukumnya. Tidak kuat. Kenapa? Perbuatan seseorang di dalam proses pidana itu harus diperkuat dengan unsur-unsur pidananya berdasarkan dua alat bukti: saksi, keterangan ahli, keterangan petunjuk, dan bahkan keterangan daripada terlapor. Atau itulah yang bisa membuktikan bukti petunjuk-petunjuk itu dijadikan satu. Artinya ini menjadi faktor kuat untuk bisa membuktikan seorang ini jadi benar-benar terlibat dalam sangkaan apa yang disangkakan. Tapi kalau itu enggak, maka nggak bisa. Tadi saya bilang ilmu cocokologi itu hanya mencocokkan. Begitu dicocokin, tapi dia tidak mempunyai bukti, sama aja itu sebagai fitnah. Nah, sekarang harus dibuktikan secara komprehensif, artinya sesuai dengan fakta hukum. Karena kita bicaranya udah bicara hukum kan, bukan bicara dugaan, adanya satu asumsi, adanya satu rumor. Nah, rumor-rumor inilah yang harus dibuktikan. Karena di dalam proses hukum itu udah nggak bergerak lagi yang namanya rumor atau kecocokan, nggak ada lagi, karena kita udah bicara fakta hukum. Fakta hukum itu harus kuat. Pasal 184, pasal 185. Jelas di sini harus diperkuat dengan alat buktinya. Jangan sampai nanti berkembang segala sesuatunya sehingga Pak Jokowi sendiri akan mengambil suatu sikap yang tegas. Oke Mas, satu lagi Mas, apa sih Mas manfaatnya mungkin kalau Mas mengikuti ya untuk masyarakat kalau ijazah ini benar-benar ditunjukkan gitu? Ada nggak sih manfaatnya? Ditunjukkan atau tidak ditunjukkan, ada manfaatnya gitu buat masyarakat? Apa yang diperjuangkan Roy Suryo dan kawan-kawan ini? Jadi begini, segala sesuatu seorang mempunyai ijazah itu diduga palsu. Apalagi sekarang masuk ranah hukum, mungkin nggak dibeberkan ke media, nggak bisa. Karena harus prosedur hukum, dilakukan pengecekan semua, dicocokkan, dibandingkan oleh pembanding, dan itu bisa dilakukan. Jadi nggak perlu juga kita memberikan satu statement sehingga statement ini meliar kemana-mana, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian ini juga menjadi satu tindakan yang
berkembang, asumsi itu berkembang. Ini yang bahaya kan gitu. Makanya kenapa pihak kepolisian adalah lebih kompeten, karena dia mempunyai pertanggungjawaban terhadap laboratorium forensik, dia cek semuanya. Kalau ternyata memang asli mau apa? Dan juga pertama adalah siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan itu dari pihak mana? Dari pihak kampus. Nah, pihak kampus sudah memberikan statement itu asli. Kalau itu asli selesai sudah. Toh dia produk ke dia. Jadi mau apa lagi mau dibikin? Kalau ternyata itu pemalsuan, buktikan pemalsuan. Karena pembuktian pemalsuan itu berat, bukan berat ya. Artinya panjang. Karena harus masuk dulu ke ranah sidik, baru ada sprint sidik, dilakukan pengecekan di laboratorium, baru itu bisa dilakukan. Dan diminta aslinya, karena asli nggak mungkin kemana-mana. Oh, dilihatin semua orang aslinya, nggak mungkin. Kita punya ijazah aja nggak mungkin kita kasih orang, ya kan? Berarti langkah Jokowi dan tim kuasa hukum menahan nggak mau ngasih ujuk nih langkah yang tepat ya? Sangat tepat, karena sekarang sudah masuk ranah hukum. Dan kita pribadi aja punya ijazah, mungkin nggak kita kasihin lihat ke orang-orang semuanya, kan nggak etis dan nggak. Ini kan personality, jadi personal ya, ibaratnya nggak boleh dibeberkan ke setiap orang kan gitu. Buat apa gitu kan? Tapi dengan